Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun pendengar setia Unlogic Story, semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik aja dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Udah beberapa cerita yang kita kasih ke kalian. Semua cerita itu adalah kisah nyata. Ya, terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan kita mendapatkan cerita-cerita menarik dari orang-orang sekitar yang ceritanya akan gue bacain di sini. Kali ini gue akan membacakan salah satu cerita dari seseorang yang mempunyai pengalaman-pengalaman gaib ketika ia menggarap sebuah film. Jadi anak ini tuh dia membuat film. Filmnya tuh untuk tugas akhir di kampusnya gitu. Mereka itu berdelapan, kurang lebihnya ada sebagai sutradara, lighting, audio man, gitu, kameramen, scriptwriter dan lain-lain. Kalau misalkan di jurusan broadcasting gitu, nah mereka memilih untuk mengambil tugas akhirnya membuat film yang dimana mereka ini syuting di daerah Bogor, Puncak. Ada salah satu rumah yang besar gitu, mereka nyewa dan mereka ingin menggarap sebuah film. Nah, awal pertama itu sebelum syuting mereka ini survei tempat ya kan, terus salah satu temennya ini itu ngomong gitu, si sutradara ini gitu ke lighting ini tuh sekaligus pengurus kayak tempat, equipment dan lain-lain lah, semuanya akomodasi gitu. Namanya Daniel. Neil, lu nggak salah beli tempat nih gitu. Di tempat tuh kayaknya gelap banget gitu, auranya nggak enak banget. Dan tempat ini tuh hanya ditempatin hari-hari liburan aja gitu, karena untuk kunjungan keluarga yang ingin berlibur gitu di villa itu. Villanya gede banget. Terus kata si Daniel, nggak apa-apa lah gitu, mungkin juga kita dapat harga murah kok gitu. Nah, kata si orang ini properti, namanya Ayu kan, gue sih kayaknya ngerasa nggak enak ya Nil gitu, soalnya nih rumah kok kayak auranya mistis banget. Nah, ya kan, akhirnya si campers ini, si Yuli ngomong gini. Yuli tuh laki ya, gak apa-apa gitu, gak usah dibanyak pikirin deh gitu. Jadi kita survei aja nih lokasi mana aja yang mau kita pakai gitu. Si sutradara itu bilang gini, ya kita mau lokasinya tuh yang kita pakai ya sesuai sama scene aja, kamar mandi gitu kan, pasti nih kamar mandi. Terus kamar itu, kamar yang di atas sama bagian ruang tamu gitu. Ya udah disurvei itu ya. Pas disurvei, si Daniel sama sutradara ini namanya Ali gitu. Nah, pas dia mau melihat kamar mandi kan ada jendela gitu. Dia lagi ngukur-ngukur tuh Daniel sama si Ali ya kan. Nah, si Daniel itu kayak diem deh, lu gak usah ngada-ada nih, kata si Ali. Enggak, serius, gue denger suara apaan gitu. Ternyata si Daniel tuh denger suara kayak orang nangis gitu dari belakang rumah itu. Terus kayak, udahlah gak usah, udah lanjut ngukur lagi aja gitu, paling ini cuman halusinasi gue aja lah gitu, kata si Daniel kan. Ya udah, Ali sama Daniel tuh ngukur-ngukur lagi gitu. Nah, pas lagi ngukur gitu kan, tep buat nutupin jendela, karena nanti di syutingnya tuh nggak ada bagian jendela gitu. Pas diukur itu kan buat dipasang wallpaper, ternyata si Daniel tuh tiba-tiba pelan dia kayak Li, sini gitu. Kenapa? Sini gitu. Si Daniel tuh ngeliat sosok gede banget gitu, gede tuh, kayak badannya tuh kayak jawara gitu, gede. Dia tuh dari luar kamar mandi gitu, udah merhatiin si Daniel sama si Ali aja gitu, lihat gitu kan. Terus kayaknya kita udah stop dulu aja deh gitu, karena ini kan udah agak malam nih, jam 10 kan posisinya.
kita lanjut next lagi aja, foto-foto aja ambil, kita foto-foto, nanti kita set up di rumah aja, pulang deh. Kenapa sendiri gitu? Kasih alian gitu. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Nah pas gitu udah tuh ya kan, teman-temannya juga semua tuh berlapan kan. Kalau kita sebutin ini semua nama samarannya. Ali sebagai sutradara, ya kan, Daniel dia sebagai lighting dan properti dan lain-lain gitu. Si Ayu ini sebagai properti juga. Nah si Yuli campers kan, nah penulis naskah. Itu ada namanya Nana penulis naskah kan, si Nana. Terus sama ada editor video juga namanya Dimas, dipanggil Dum, sama Soyo ini sebagai idol man gitu. Ya udah tuh akhirnya kita rapat tuh ya kan, rapat udah dapet ya sekarang kan ya sini ya gitu, udah dapat setupnya segala macam, udah gitu. Nah pas itu Tukang Firly datang, Kang ini udah ya surveinya, udah gitu. Ya udah Kang, nanti tanggal sekian jadi ya gitu untuk syuting. Pas di mobil tuh baru pada cerita tuh di mobil nih pas menuju jalan pulang. Terus kata si Ayu nih ya kan, properti itu, dia ngomong gini, Li, lu tahu nggak Li, kenapa emangnya? Tadi pas gue di dapur, gue tuh sebenarnya udah rasa-rasa gak enak, bener aja kan. Lu tahu nggak sih, itu kan ada gelas gitu ya, gelas di kayak semacam apa sih, wastafel. Itu jalan sendiri. Gue mencoba untuk biasa-biasa aja gitu, tapi ya gimana ya kan, gue nggak mau cerita, takutnya nanti malah nggak konsen buat teman-teman kita yang lain. Nah itu dari cerita si Ayu ya kan. Ya udah tuh. Nah si Yuli juga ngomong pas lagi ngambil gambar ya kan, pas lagi ngambil gambar itu ngeblur mulu, nggak bisa fokus, ngeblur mulu. Dan akhirnya dia coba pakai HP, pakai kamera nggak bisa, ngeblur mulu. Itu cerita dari si Ayu sama si Yuli. Nah kalau si Daniel tuh ngomong yang tadi si Daniel cerita, dia melihat tuh orang kayak setannya tuh gede kayak jawara gitu, kayak ngeliatin si Ali sama si Daniel aja ngukur-ngukur di kamar mandi, mau ngapain sih ini orang gitu kali ya. Terus ya udah tuh, ya udahlah kita gak usah heroin, nanti kalau misalkan kita mau syuting di situ, karena kita udah terlanjur booking dan lain-lain, kita baca doa aja lah gitu, kata si Ali. Terus kata Soyo, si audio man ini, iyalah, lalu juga kita kan nggak macam-macam juga. Ya udah, akhirnya jalan tuh pulang set gitu kan. Nah singkat cerita, udah tuh akhirnya hari H nih tiba nih, hari H pas mau syuting gitu kan, pas mau syuting. Jadi syutingnya tuh ada talentnya satu, pemeran utama sama ayah dan ibu, 3 gitu total talentnya. Syuting tuh ya kan, syuting datang, udah tuh orang-orang itu timnya kan 8 orang sama si talent berangkat tuh malam jam 11 biar ngejar pagi ya kan. Nah pas gue jalan gitu kan, sampailah di sana tuh jam 4 pagi karena jalur puncak kan macet ya udah macet. Nah tanpa disadari kita itu jalan tuh malam Jumat itu kan posisi kita tuh syuting 2 hari, Jumat Sabtu, jadi minggunya pulang gitu kan. Nah datanglah tuh di villa itu ya kan untuk syuting. Terus datang niatnya si Ali ini sama timnya mau langsung set up, cuman anak-anak udah pada capek kan, pada tidur tuh. Nah pas pada tidur posisi jam 7 pagi pada bangun gitu kan. Nah pas pada bangun apa segala macam normal tuh, nggak ada kejadian aneh. Syuting dimulai tuh ya kan, posisi kan hari Jumat, syuting dimulai ya kan. Pas dimulai itu kabel HDMI itu nggak bisa nyolok ke TV, nggak bisa, ada aja gitu kendalanya. Udah syuting ya kan, ambil gambar 1, 2 gitu bisa gitu kan, tapi ada aja gambarnya, ada yang ngeblur lah ya kan, memorinya error lah gitu, nggak bisa. Udah kesel tuh ya kan si Ali ini, aduh gimana sih ini, waktu gitu kan. Terus kayak talentnya tuh kayak
udah bete gitu udah. Nah pas udah azan sholat Jumat ya kan, udah tuh udah daripada kita nggak bener nih, sholat aja dulu lah, cari masjid kan, sholat lah tuh yang laki-lakinya, yang cewek di rumah, di villa itu maksudnya. Ada sebagian kan ada kamar yang dijadiin tempat makeup, ada sebagian juga yang buat properti syuting. Ya udah tuh pas sholat Jumat, si Ayu ini ngalamin kejadian aneh lagi nih. Ya pas di dapur gitu kan, di dapur dia lagi nyediain makanan buat nanti krunya pada datang balik gitu kan. Terus mungkin setelah habis sholat Jumat mereka kan pada lapar tuh, makan tuh. Nah itu kan si Yuli kan males gitu orang. Ya udah tuh akhirnya si Yuli rapihin alat sama bener-benerin alat tuh, kira-kira itu kenapa sih HDMI rusak terus memori segala macam udah tuh. Nah perasaan si Ayu di dalam kamar mandi itu ada si Yuli di dalam, ya kan. Dia ketok-ketok tuh, Yul, nanti kalau misalkan lo mau ngambil makan jangan lupa ya ditutup lagi, soalnya banyak laler, dia bilang gitu si Ayu. Terus dari dalam dia bilang gini, dari dalam kamar mandi, iya. Nah pas Ayu keluar dari dapur tuh, tiba-tiba tuh si Yuli lagi ngotak-ngatik kamera, ya, di tempat sutradara tuh, di ruang tamu depan tuh, gitu. Yul, lu bukan tadi di kamar mandi, kata si Ayu. Lah dari tadi gue di sini, dia bilang gitu, kata si Yuli. Ya bener lu, kata si Ayu gitu. Iya, gue dari tadi di sini, demi Tuhan gue di sini, dia begitu. Terus si tadi di kamar mandi siapa? Lah gue nggak tahu, gitu kata si Yuli. Ayo Yul, temenin gue Yul, kamar mandi Yul, gitu. Ya udah tuh, akhirnya ditemenin lah sama si Yuli, si Ayu ke kamar mandi itu. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa, tuh. Terus kata, lu halusinasi aja kali Yul, gitu kata si Yuli kan. Kagak, gue beneran, orang lu bilang iya gitu. Gue tadi ngomong ke lu kalau misalkan lu makan ditutup lagi karena banyak lalernya. Siapa ya? Gue lah gak usah dipikirin lah, baca doa aja. Lu sih gak sholat Jumat lah, kenapa jadi nyalain gue gak sholat Jumat gitu, kata si Yuli. Itu kejadian dari si Ayu. Udah tuh, singkat cerita nih, datang tuh ya kan si Soyo, Dung gitu, Daniel sama si Ali ini gitu. Singkat cerita udah tuh datang. Terus si Yuli ngomong, guys, ada yang aneh lagi guys. Terus si Ali ngomong gini, kenapa? Tadi si Ayu ngedengerin gue di kamar mandi, padahal gue lagi adjust kamera nih di depan. Ah yang bener lu, gitu kata si Ali. Lu halusinasi kali yuk. Kagak gua. Ya udah. Kita berdoa aja lah gitu ya, sembari makan yuk kita berdoa. Akhirnya berdoa ada tuh, minta izin segala macam gitu sama di situ. Nah pas udah itu makan tuh mereka tuh, bahkan berlapan sama Thailand makan. Pas udah makan, waktu kan makin sore ya. Karena syuting berjalan lumayan lancar tuh abis sholat Jumat. Nah ini posisinya nih udah pengen maghrib nih, 4:30 nih. Ada dimana scene itu anak kecil itu bisa dibilang anaknya masih gadis lah ya, usia 14 tahun. Tuh kayak bad mood mulu gitu. Si Ali tuh kayak, ini kenapa ya gitu, ke campers ya tuh ngomong tuh ke si Yuli, Yul gimana sih nih Yul gitu, kok gak dapet gambar Yul? Ya gak tahu lah gitu, break aja dulu break. Ya udah break tuh ya kan, break karena udah 5:30 ya kan. Nah pas itu gue merinding banget nih katanya si Ali gitu, sholat gitu. Pas dia ke atas gitu kan, si Yuli tuh di kamar sendirian. Nah sementara Thailand ayah sama si ibunya ini lagi ngerokok tuh di balkon. Tiba-tiba si Ayu tuh langsung ketawa cekikikan. Si Thailand ayahnya ini, ya kan, itu langsung lari ke dalam.
kenapa itu, kenapa gitu, namanya Monik. Si Monik kenapa tuh si Monik gitu. Nah terus kan karena talentnya yang ibunya ini kan dipanggilnya bunda kan, Pun itu Pun, coba Pun lihat Pun gitu kata kru ya kan. Ya udah tuh, wah gak beres nih, langsung pakai melotot. Ngegerem tuh si Monik tuh, ngegerem. Terus kayak si Ali kan orangnya kan emang rada-rada bisa gitu ya baca-baca doa dan gak begitu takut gitu. Terus dia bilang gini, assalamualaikum gitu, ngomong ke si Monik, assalamualaikum gitu. Kayak gitu tuh si Monik tuh ngegerem tuh. Tiba-tiba ketawa kayak gitu. Wah, langsung semuanya pada merinding tuh, pada lari. Akhirnya si Ali itu pegang jempolnya si Monik ini, si talent yang kata cewek itu, yang jadi anak ayah ibunya itu mungkin. Assalamualaikum, dengan siapa ya ini ya gitu. Saya mau izin, saya syuting kan gak ganggu-ganggu gitu. Gitu. Mau minta apa, dia bilang gitu. Dia kayak gitu aja, nggak ngomong, nggak apa. Dibacain ayat kursi tuh sama Ali, ya kan? Yuk bantu yuk gitu ke temen-temen, kita bacain ayat kursi sama Al-Fatihah dan sebagainya tuh, ya Pak. Nah habis itu dia ngomong gini, keluar. Waduh, di situ tuh langsung, merinding. Semuanya orang langsung pada, gitu. Kata Ali, Dum pegangin dong, tangannya dong, pegangin gitu. Soyo ya kan, si Dum sama si Daniel kan megangin tangannya si Monik. Udah tuh. Nah abis itu mereka tuh pada ini kan, pada panik. Gak usah panik gitu. Udah beres gitu. Dibisikin tuh di kupingnya tuh sama si Ali tuh, nggak tahu dibisikin apa, langsung kayak reda kan. Tuh. Nah abis itu udah tuh si Monik tuh muntah langsung. Gitu, muntah tuh. Udah tuh akhirnya break semua break gitu. Terus kayak yuk kamera yuk amanin yuk, semuanya amanin. Udah tuh ya kan, diamanin semuanya. Udah ya kan, pas udah segala macem bacain doa, akhirnya clear tuh. Udah kita break dulu syuting ya 2 jam gitu, sembari ini Monik bisa aktivitas lagi. Udah tuh kan diem pada. Nah ya udah tuh akhirnya pada nyetel murotal tuh buat nenangin keadaan di situ, karena keadaan bener-bener udah kayak apa ya, udah bener-bener bingung dah, mana scene-nya banyak banget yang belum kelar gitu kan. Ya udah akhirnya jam 10-an lah, singkat cerita jam 10 malam tuh sebagian kru ada yang break. Jadi posisinya si sutradara ini, camper si Yuli sama si Daniel nih lighting yang standby itu. Yaudah nggak apa-apa, yang lain break aja, nggak apa-apa, istirahat gitu kan. Soalnya kan ini kan villa kan lumayan mahal nih sewanya, kita lanjut aja syuting. Nah karena kebetulan syuting yang ini scene-nya yang belum clear tuh kebanyakan di scene si Monik ini gitu, yang scene di kamar mandi. Udah akhirnya si Daniel sama si Ali tuh sama si Yuli bertiga-tigaan tuh di dalam kamar mandi untuk nge-shoot si Monik. Nah udah tuh, alhamdulillah sih sepanjang malam itu nggak ada gangguan goib lagi gitu. Nah pas menjelang jam 3 pagi itu dibantai itu sampai pagi kan. Maksudnya waktunya dihajar terus lah sampai pagi gitu, yang penting kelar lah. Soalnya kan kita jam 12 siang itu harus check out jam 12 gitu dari villa itu. Ya udah. Nah pas pagi-pagi akhirnya clear tuh, ya kan, udah clear, udah istirahat tuh, ya kan, nggak ada masalah.
ya kan, nggak ada masalah nih semuanya tuh. Pas si Daniel mau ngambil alat-alat yang di kamar mandi bekas syuting tuh, kayak tripod, lighting dan lain-lain gitu. Itu pintu kamar mandi banting sekenceng-kencengnya. Wah, kayak si Daniel langsung, "Woi, jangan bercanda lu," gitu ya. Terus kata si Ali, "Lu kenapa nih?" gitu. Soalnya mereka pada sarapan gitu, ngopi-ngopi di depan lah. Mereka belum pada tidur tuh. Ya udah, akhirnya, "Mau kenapa?" gitu kan, kata si Yuli. "Ada yang banting pintu nih," gitu. "Gue lagi bersihin alat, gak usah kayak gitulah," gitu. "Kagak ada nih, gak ada yang bercanda-bercanda." Udah gitu kata si Ali. Udah. Kita yang penting udah clear semua scene, kita cek-cekin aja yuk lagi yuk gitu. Dicekin udah semuanya. Kira udah nggak ada yang miss kan. Hasil syutingnya alhamdulillah tuh. Jadi packing tuh, beresin properti segala macem. Pulang ujung-ujungnya itu kita ngaret. Nggak baliknya tuh nggak jam 12, jam 4 sore sampai maghrib kita balik akhirnya gitu. Maghrib karena posisinya kan alat banyak, properti banyak dan harus dicopot-copotin gitu kan. Udah tuh. Nah, yang lebih lucunya lagi pas udah balik semuanya nih, singkat cerita lah, udah clear di villa itu. Kru juga udah pada masuk mobil semua kan. Mobil terakhir kan mobil properti gitu kan, mobil kayak semacam mobil truk kecil gitu kan. Truknya ya nggak begitu besar, bawa barang-barang syuting sama alat dan lain-lain. Itu si Yuli itu melihat sosok perempuan di jendela gitu, lagi ngeliatin kita nih, anak-anak ini pada balik. Terus si Yuli tuh diem nggak ngomong apa-apa. Itu dia ngomong pas udah jalur area warpat lah, puncak tuh. Terus kata si Daniel, "Lu kenapa nggak ngomong? Kalau gua ngomong nanti lu pada sawan," gitu. Ya udah tuh, kira semua berjalan lancar, nggak ada apa segala macam, udah nggak ada. Nah, singkat cerita, filmnya udah jadi nih. Ada aja kendalanya tuh film, susah di render lah segala macem lah gitu. Nggak tahu itu kenapa gitu, apa karena awalnya nggak minta izin dulu gitu sama si penghuni situ gitu yang nggak kelihatan. Ya udah, akhirnya film jadi seadanya, ada audio yang nggak kerekam gitu. Karena villa yang kita syutingin itu mungkin banyak hantunya juga, ya nggak tahu juga lah. Nah, ya udah, akhirnya film jadi seadanya. Dan kisah yang paling serem itu, ya kan, itu adalah pas maghrib si Moni kesurupan itu, yang semua kru disuruh pulang gitu. Si Ali juga berpikir kayak, anjing kalau misalkan ini film gak jadi gimana gitu kan, karena biayanya tuh lumayan besar gitu kan untuk anak sekolah. Maksudnya untuk anak kampus kuliahan tuh biaya segitu tuh gede banget deh pokoknya. Nyewa villa, nyewa alat, nyewa talent dan segala lain. Nah itu dia cerita dari salah satu tim pembuat film pendek. Mungkin alangkah baiknya beberapa pesan, jangan pernah kita mengabaikan misi ataupun kayak minta izin lah sama orang ataupun yang gak kelihatan gitu di area situ. Karena tempat-tempat yang sepi itu biasanya ataupun yang gak berpenghuni pasti ada penghuninya gitu. Jangan kita asal aktivitas gitu kan, asal kita main masuk aja, karena ada aja yang gak suka sama kita gitu untuk ngelakuin sesuatu. Nah itu singkat cerita dari mereka. Mungkin teman-teman ada cerita yang lebih horor lagi dari cerita ini, bisa tulis di kolom komentar ataupun kirim email lewat email yang ada di deskripsi di bawah ini. Terus dukung channel ini agar channel ini berkembang dan kita mendapatkan cerita-cerita horor yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.